Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya di channel Jagat Asri 12. Pemirsa, kali ini channel saya akan mengajak Anda melihat situasi dan kondisi Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Kita akan menelusuri jalan-jalan yang ada di Desa Tirtasari, bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, supaya kita lebih tahu saat ini. Karena channel ini saya buat di bulan Maret tanggal 7 tahun 2022. Untuk itu tidak perlu lama-lama, mari ikuti saya jalan-jalan di wilayah Desa Tirtasari. Ya, pemirsa, kita mulai berjalan ini ya dari sebelah timur Desa Tirtasari, yang mana di sebelah kanan kita ini ada terlihat persawahan yang merupakan wilayah perladangan dari Desa Jaya Kencana. Nah, ini kita menelusuri lewat jalan kabupaten yang memang jalannya juga sudah harus diperbaiki lagi sebenarnya ya, karena sudah banyak yang rusak. Dan ini juga ada saluran irigasi dari Bendung Singkoyo yang mengairi persawahan yang ada di Toili, khususnya juga di Desa Tirtasari. Nah, sementara sebelah kiri kita ini adalah pemukiman Desa Tirtasari. Perlu pemirsa ketahui, Desa Tirtasari ini juga merupakan desa transmigrasi di era tahun 78, 79 ya, yang berangkat dari Pulau Jawa, ada Jawa Timur, Jawa Tengah ya, yang ada di Tirtasari. Dan kemudian juga Tirtasari ini sekarang sudah menjadi 3 desa, dan Tirtasarinya menjadi desa induk. Jadi 2 desa ya, pecahnya adalah Tirtajaya dan Mulyasari. Oke, ini kita masih menelusuri jalan-jalan kabupaten yang ada di sebelah timur Desa Tirtasari, dan kita nanti akan belok kiri nantinya di depan sana ketika kita sudah nyampai di perbatasan dengan wilayah Desa Tirta Kencana. Kita akan masuk di jalan yang ada di lorong-lorong ya, atau jalan yang ada di dalam Desa Tirtasari. Kita akan telusuri semuanya lorong-lorong yang ada di Desa Tirtasari. Dan Desa Tirtasari itu punya 4 dusun ya. Dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan dusun 4. Nah, ini kita berada di wilayah dusun 3 ya, bagian timur Desa Tirtasari. Dan kita akan belok kiri. Ini merupakan perbatasan Desa Tirtasari dan Desa Tirta Kencana. Jadi yang di sebelah sana tadi, kalau kita terus itu masuk Desa Tirta Kencana. Nah, ini merupakan lorong ya, lorong yang merupakan juga perbatasan Desa Tirtasari dan Desa Tirta Kencana. Nah, ini lorong yang sudah mulai bagus juga jalannya ya, terlihat di aspal walaupun mungkin agak kasar ya. Nah, ini kita berada di dusun 3 Desa Tirtasari. Nah, kita lihat lorong-lorong yang ada di Desa Tirtasari memang jalannya belum sempurna ya, khususnya yang di dalam desa atau lorong-lorong, karena memang mungkin dari segi anggaran juga yang belum ada gitu ya. Ya, cuma ya melalui anggaran desa sementara ini masih diadakan pengerasan ya, tapi juga belum maksimal tentunya. Oke, ini merupakan wilayah dusun 3 Desa Tirtasari ya, baik kanan maupun kiri. Dan di perempatan ini kita nyampe ya di perbatasan dusun 3. Nah, ini kita akan masuk ke dusun 2. Ini merupakan dusun 2, lorong ya, lorong yang ada di dusun 2.
seperti yang saya katakan tadi, ya jalannya masih belum bagus ya. Ya cuma ada pengerasan sedikit, tapi ya lumayan lah ya, nggak terlalu becek sekali dibanding dengan masa-masa lalu. Ini ya tentunya masih berupaya ke depannya supaya apa ya, bisa diaspal gitu ya. Ini berada di Dusun 2, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan ini masuk Dusun 2, Desa Tirtasari. Nah, ini kita udah masuk lagi ke wilayah Dusun 1. Ya, ini lorong Dusun 1, baik yang ada di kiri kita maupun sebelah kanan. Ini adalah masuk Dusun 1. Jalannya kita ketahui ya, masih bisa tergenang air kalau hujan deras, karena memang belum belum ditinggikan atau belum diaspal, sehingga ketika hujan deras masih bisa tergenang oleh air. Kalau relnya sih sudah banyak yang diperbaiki. Nah, ini kita masuk tembus di lorong, bukan lorong, ini jalan kabupaten ya, sebelah selatan Desa Tirtasari. Ini merupakan jalan yang satu jalur dengan yang sebelah timur tadi ya. Oke, ini ada Masjid Al-Kausar yang sementara masih dalam taraf pembangunan ya. Ini belum selesai pembangunannya. Dan kita masuk ke lorong lagi. Ini lorong yang ada di wilayah Dusun 1, baik yang ada di sebelah kiri kita maupun sebelah kanan. Ini adalah masuk wilayah Dusun 1. Ya, dari segi bangunan rumah memang sudah banyak yang berubah gitu ya. Sudah ada kemajuan, penduduknya sudah banyak peningkatan ya di bidang pembangunan rumahnya. Taraf kehidupannya memang sudah cukup memadai. Nah, ini kita ada di perempatan lagi. Ini juga kalau kita terus ya, nah itu tembus yang ke sana tadi. Ya kalau kita ini terus, kalau kita mau terus berarti kita masuk ke ini lorong Dusun 2. Nah, Dusun 2 yang ada di Desa Tirtasari. Karena memang edisi kita kali ini memang melewati lorong-lorong yang ada di Desa Tirtasari. Ini baik yang ada di kiri kita, sebelah kanan kita, ini merupakan wilayah Dusun 2. Nah, ini Dusun 2 karena di sini ada masjid juga yang belum selesai dibangun. Di Desa Tirtasari ini punya 2 masjid gitu ya. Yang satu di wilayah Dusun 1 tadi Al-Kausar, dan yang ini Baitul Hikmah yang ada di Dusun 2. Oke, kita terus lanjut lagi menelusuri lorong-lorong yang ada di Dusun 2 ya. Nah, ini kita ada di perempatan ya, di lorong Dusun 2, dan kita akan masuk ya ke ini kita ke Dusun 3 ya, Desa Tirtasari. Oke. Inilah Dusun 3 Desa Tirtasari, yang tentunya ini yang sebelah kiri masuk Dusun 4 ya. Sementara yang Dusun 3-nya sebelah kanan, tembus sebelah timur sana ya, yang kita lewati tadi. Kalau melihat dari pembangunan rumah ya, memang sudah mengalami peningkatan. Sudah banyak kemampuan dari warga Desa Tirtasari ya. Membangun rumah sudah cukup memadai ya. Memang banyak bangunan yang sudah permanen gitu ya. Oke, kita ini nyampe di perbatasan Tirtasari dengan Tirta Kencana ya. Nah, ini lurus tadi ke Tirta Kencana, lah kita belok kiri. Ini adalah perbatasan Desa Tirta Kencana dengan Tirtasari. Nah, ini jalannya agak lumayan bagus ya. Sebelah kanan kita Tirta Kencana ya. Oke, ini
Ini masuk wilayah Dusun 4 ya, Desa Tirtasari. Kita belok kiri. Ini merupakan lorong yang ada di wilayah Dusun 4 Desa Tirtasari. Nah, perlu diketahui ya pemirsa bahwa di Tirtasari ini juga ada beberapa suku ya. Ada suku Jawa, suku Bali, ada juga suku Sunda ya. Ada juga Lombok ya. Tapi yang sebagian besar adalah dari suku Jawa ini di sini ya, dari Jawa Timur. Agama juga ada beberapa agama, ada Islam, Kristen, Hindu ya. Ya ini kita ada di lorong Dusun 4 ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan ini masuk wilayah Dusun 4 Desa Tirtasari. Oke, ini kita akan masuk lagi. Ini mendekati perempatan. Nah, ini perempatan ya. Itu lari lurus ke sana tembus ke timur. Ya, nah sekarang kita yang ke sini. Ya, ini masuk ke lorong Dusun 2 ya. Nah, Dusun 2 Desa Tirtasari. Masih banyak ya tanah-tanah yang agak kosong yang tidak ada penghuninya karena sebagian juga penghuninya mungkin ada yang keluar dari Toili ya, bekerja di luar Toili sehingga ditinggalkan lah perumahannya. Cuma harga-harga tanah di Tirtasari ini ya lumayan tinggi sehingga ya hanya orang yang punya kemampuan, yang banyak duit yang bisa mungkin membeli tanah di wilayah Desa Tirtasari ini ya. Ya ini kita berada di wilayah Dusun 1 Desa Tirtasari ya. Kanan kiri kita sama wilayah Dusun 1. Kita mendekati ini perempatan ya. Kalau ke kiri itu ke timur, tembus di jalan kabupaten, tembus irigasi tadi yang kita lewati yang pertama. Nah kita masih terus lagi. Ini ke masih di Dusun 1 dan akan kita nyampe nanti di jalan kabupaten ya. Karena berapa meter lagi ke depan itu ada jalan kabupaten. Ini tergolong lorong yang boleh kata agak sempit ini ya. Tidak tahu nanti kalau ada pelebaran jalan mungkin bisa bagaimana ini rumah-rumah ya. Oke, ini kita masuk ke jalur kabupaten. Jadi sebelah selatan Desa Tirtasari. Kita belok kanan. Nah, kita lanjut lagi ya. Kanan kiri ini masuk Desa Tirtasari, namun sebelah kiri ini adalah wilayah selatan ya dari Desa Tirtasari. Nah, kita akan belok kanan lagi, masih ada satu lorong lagi yang akan kita lewati. Nah, ya ini sebelah kanan ini adalah sebuah penginapan ya. Kalau Anda datang ke Tirtasari tidak perlu repot kalau mau cari penginapan ya. Sini sudah cukup tersedia penginapan. Mau nginap berapa malam ya terserah. Yang penting bayar ya. Oke, kita masih terus lurus di wilayah Dusun 1 ya, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ini adalah Dusun 1 Desa Tirtasari. Oke, kita lanjut terus dan ini sudah nyampe di perempatan ya. Nah, ini perempatan ke sana ke barat ya. Ini kita masih terus ke arah utara. Ini sudah masuk ke wilayah Dusun 2 ya, Desa Tirtasari. Nah, ini lorongnya sudah teraspal ya, walaupun beberapa meter ya. Ini merupakan juga terobosan dari desa yang dapat akses jalan ya. Nah, tidak tahu dulu itu berapa meter. Kemudian ke depan lagi bisa dilanjutkan lagi, setiap lorong bisa seperti ini, wah lumayan ya. Yang penting desa pintar-pintar mencari terobosan ya. Oke, kita masih terus menelusuri lorong. Ini merupakan lorong yang terakhir di Desa Tirtasari ya. Nah, ini mendekati perempatan. Kalau ke kiri itu ke arah barat, ke timur ke kanan ke arah timur gitu ya. Nah, ini yang sering banjir nih kalau musim hujan ini ya, parah di sini karena rendah ya. Oke, ini kita terus ke arah utara, masuk wilayah Dusun 4
Desa Tirtasari. Sebelah kiri ini ada lapangan tadi. Ya. Ini merupakan Banjar yang ada di Desa Tirtasari. Nah, depan kita sebelah kiri ini adalah bangunan Sekolah Dasar Impres Desa Tirtasari. Ya. Sini sudah banyak menghasilkan para sarjana ya, lewat didikan melalui Sekolah Dasar Impres Desa Tirtasari. Sudah ada yang jadi guru ya, jadi pegawai lainnya ya. Oke, dan ini terus masih di Dusun 4 Desa Tirtasari, lorong terakhir yang ada di Desa Tirtasari tentunya ya. Ya, oke, kita tidak lama lagi sudah nyampe di perbatasan. Nah, kalau terus ke sana itu wilayah Tirta Kencana ya. Ke kanan ke timur, tembus di irigasi saluran tadi yang kita lewati yang pertama, tapi kita ke kiri nih ya, ke arah barat. Nah, lebih ramai kalau di sebelah barat ini ya, sebelah barat Desa Tirtasari karena ada jalur provinsi yang akan kita lewati nanti. Nah, kita ke kanan dulu ya. Ini jalur provinsi yang kita lewati. Nah, kita ke kanan sampai di perbatasan di 11-12 atau Tirtasari Tirta Kencana. Sementara yang sebelah kiri kita ini adalah wilayah Desa Mulyasari ya, merupakan pemekaran dari Desa Tirtasari. Dulunya sama-sama Tirtasari ya, karena sudah dimekarkan di desa sendiri itu Mulyasari ya, Desa Mulyasari ya di sebelah kiri kita. Nah, ini jalur provinsi, kanan kiri ini banyak pertokoan menjual aneka ya macam-macam ya, ada ATK, ada juga pakaian, ada toko bangunan ya yang ada di Desa Tirtasari maupun Desa Mulyasari gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kalau terus ke sana ini masuk wilayah utara ini ya. Kita menuju utara. Kalau terus nanti sampai Tirta Kencana ya atau menit 11. Nah, ini perbatasannya ada bambu besar sekali ini ya yang ditancapkan sini. Dari dulu nggak busuk-busuk, nggak hancur-hancur, dia nggak bersemi ya bambunya. Karena bambu dari semen ya. Ini merupakan tapal batas ya antara Desa Tirtasari dan Desa Tirta Kencana. Ya, oke, kita belok lagi. Nah, kita kembali ke sana ke arah selatan sekarang. Ya, sebelah kiri Desa Tirtasari dan di sebelah kanan Desa Mulyasari. Ya. Oke, ini jalannya lumayan bagus ya. Karena masuk jalur provinsi. Dan bangunan-bangunan ini juga cukup lumayan bagus ya. Ada pertokoan, ada juga apotek ya. Ada juga sebelah kanan ini di Mulyasari ada hotel ya. Wah, ini kalau Anda ingin menginap di hotel silahkan ya. Yang penting bawa duit. Oke, ini kita mendekati kantor Desa Tirtasari ya. Nah, sebelah kiri ini adalah kantor PLN ranting ya, atau rantingnya di Toili ya, ranting Kabupaten Banggai ya. Nah, ini kita masuk ke kantor Desa Tirtasari. Ini kantor desanya ya. Nah, ini juga dulu dibangun dengan swadaya masyarakat ya. Cuma memang juga sudah harus dibenahi ya sebenarnya ya. Sudah banyak harus direhab karena juga cat-catnya sudah mulai pudar. Ya, memang harus butuh anggaran lagi untuk bisa merenovasi bangunan-bangunan khususnya yang ada di kantor Desa Tirtasari. Ini ada mobil, ini adalah mobil ambulans yang digunakan untuk mengangkut khususnya jenazah yang ada di Desa Tirtasari. Dan ini balai desa atau balai pertemuan. Kebetulan ini banyak orang, ibu-ibu khususnya dengan anak-anak kecil karena pas lagi imunisasi ya, sehingga banyak ibu yang membawa bayinya atau balitanya untuk diimunisasi ya. Nah, kalau Anda belum pernah imunisasi ya sekarang imunisasi ya. Nah, ini kantor kepala desanya ya. Saatnya Anda untuk masuk ke dalam untuk melihat situasi di dalam kantor Desa Tirtasari. Nah, itu sudah ada lambang burung Garuda. Ini merupakan simbol ya. Nah, ini para aparat desa. Nah, kita akan masuk nih ke ruangan Kades atau ruangan kepala desa. Nah, ini ruangan kepala desanya dan ini adalah kepala desanya. Wah, nah, ini memang suasana COVID jadi masih menggunakan masker ya. Nah, tapi juga sudah mulai agak renggang atau mungkin sudah ada sedikit
kurang dibatasi karena sudah agak banyak yang vaksin gitu ya, beda dengan yang sebelum vaksin ya. Oke, ini adalah Bapak Mustafa, adalah Kepala Desa Tirtasari yang dilantik mulai tahun 2016 sampai tahun 2022 kalau nggak salah ini ya. Oke, ini kita masuk ke wilayah di kantor, dalam kantor ya, kok wilayah. Di dalam kantor Desa Tirtasari. Ini ada papan nama struktur organisasinya. Nah, di sana itu merupakan peta ya pemukiman Desa Tirtasari ya. Nah, terus ini ada juga data-data tentang kondisi penduduk Desa Tirtasari. Ada struktur juga organisasi Tirtasari. Dan ini ruangannya digunakan untuk para aparat Desa Tirtasari ya. Oke, dan ini juga kantor yang sering digunakan juga untuk bekerja bagi aparat Desa Tirtasari. Ini kita lihat beberapa aparat juga lagi serius ya, mungkin ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan ini masuk ke ruang sekdes. Nah, itu sekdesnya masih muda, ganteng. Ini wah, warnanya pink lagi ruangannya ya, wah penuh semangat ini berarti ya. Oke, kita keluar dari kantor desa ya, karena masih banyak yang jalannya akan kita lewati. Ini merupakan gapura pintu masuk di Desa Tirtasari. Nah, sebelah itu yang di ujung sana, sebelah kanan itu yang di depan kita itu wilayah Desa Mulyasari ya. Ada gerejanya. Oke, kita akan menelusuri lagi ke arah selatan. Kita akan jalan lagi ke arah selatan melalui jalur provinsi. Yang kita lewati adalah jalur provinsi. Nah, jadi sebelah kiri ini yang masuk Desa Tirtasari ya. Ini ada PAUD TK Aisyah ya, atau ABA yang ada di Desa Tirtasari. Nah, terus kemudian ini sebelah kiri ada tukang gunting rambut ya. Kalau Anda mau digundul silakan ya. Ini ada warung-warung sembako, warung makan. Wah, enak banget tuh ya. Ini lapangan Desa Tirtasari yang bisa digunakan untuk kadang-kadang ya untuk pertandingan sepak bola, voli, kadang juga upacara ya. Ini fasilitas umum yang ada di Desa Tirtasari yang bisa digunakan untuk tentunya kemaslahatan bagi Desa Tirtasari. Ini ada ruko ya, ada warung-warung yang ada di Tirtasari yang dibuat oleh desa kemudian disewakan ya untuk warga Desa Tirtasari. Ini diharapkan ini menambah PAD Desa Tirtasari tentunya ya. Oke, kita langsung terus. Ini tadi lorong Desa Tirtasari. Ini masih ada juga lahan yang kosong. Kebetulan yang punya ya mungkin nggak berencana menjual ya, karena yang punya juga bukan wilayah Desa Tirtasari tinggalnya ya. Tapi harganya juga sudah miliaran ya. Oke, ini Desa Tirtasari sebelah kiri. Yang sebelah kanan Desa Tirtajaya ya, yang merupakan juga pemekaran dari Desa Tirtasari. Jadi yang sebelah kanan Tirtajaya, sebelah kiri Tirtasari. Ini banyak pertokoan. Ada jual pakaian, ATK, ada juga kopi ya, warung kopi, ada warung makan ya, sembako dan lain sebagainya. Oke, kita terus ini ke arah selatan ya pemirsa ya. Ini lorongnya Tirtasari yang ada di dalam. Nah, kita ini sekarang berada di sebelah barat dari Desa Tirtasari ya. Kita sekarang menghadap ke wilayah selatan. Nah, ini masih di Desa Tirtasari menuju perempatan itu kita lihat ada tugu ya. Ini dijuluki Tugu Garuda Jaya. Ini tugu dibuat pada masa transmigrasi ya. Nggak tahu kok ditaruh tugu di sini, apa ini melambangkan pertengahan wilayah transmigrasi atau gimana? Saya juga belum tahu sejarahnya ini ya. Yang jelas tugu itu dibangun sudah lama sekali ya. Oke, ini ada saluran irigasi yang tembus lewat di sebelah timur Desa Tirtasari yang kita lewati tadi ya. Nah, ini salurannya. Nah, sekarang ini kita masuk ke pasar hewan. Nah, pasar hewan atau pasar patok istilahnya, atau pasar sapi ya, Desa Tirtasari. Ini merupakan satu-satunya pasar hewan yang ada di Kabupaten Banggai yang didirikan oleh masyarakat juga. Dulu asal usulnya memang ya swadaya masyarakat gitu ya. Tanahnya ini pun dulu asal usulnya dibeli berdasarkan urunan masyarakat gitu ya. Oke, ini tempat parkiran. Ini ada mobil-mobil pengangkut sapi, ada yang besar, ada yang kecil. Bahkan yang datang ke sini bukan hanya wilayah Toili, tapi dari luar Kabupaten Banggai ya, ada dari Morowali,
ya, dari Sulawesi Barat ya, banyak para pembeli sapi dari sana datang ke sini. Nah, ini juga ada yang penjual alat-alat pertanian juga dalamnya. Ini situasi kondisi di dalam pasar hewan ya, atau pasar Tirtasari. Jadi di sini pasarnya pasar sapi ya, bermacam-macam jenis sapi, ada sapi Bali, sapi Rambon, atau sapi apa lagi ya. Nah, mungkin saat ini harga sapi di bulan Maret tahun 2022 ini mungkin agak tinggi mungkin ya, karena ya harga sapi juga gak menentu ya, kadang turun, kadang tinggi gitu ya. Oke, baik, kita tinggalkan pasar hewan atau pasar sapi. Kita masih akan terus berjalan. Ini masih jalan kabupaten ya. Dan sebelah kanan ini adalah wilayah Desa Tirtajaya, dan Tirtasari ada di sebelah kiri kita. Ini menuju arah selatan, menuju perbatasan Desa Tirtasari dengan Desa Tohitisari di bagian selatan ya. Ya, di sini ada bangunan beberapa rumah. Dan ini kita akan melintasi rumah dari Bapak Kepala Desa Tirtasari, yaitu Bapak Mustafa ya. Nah, ini ada traktornya ini. Nah, ini rumah dari Bapak Kepala Desa. Ini merupakan posko, dulunya digunakan untuk posko COVID-19 ya. Ini ada bangunan juga di pinggir kiri kita. Dan jalan kabupaten ini memang rata-rata rusak untuk saat ini ya. Sebelah kiri kita juga terdapat pemandangan sawah. Ini juga wilayah Desa Tirtasari, sawah yang lagi menghijau ya, musim matun ini, musim ya mencabut rumput. Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan ini perladangan atau persawahan Desa Tirtasari ya. Oke, begitu bagus tanamannya, hijau, mungkin sudah membunting ini padinya. Dan kita ketahui bahwa Desa Tirtasari ini termasuk desa yang dekat dengan ibu kota kecamatan ya. Jadi ke wilayah kecamatan itu sekitar 3 kilo, mungkin sampai 3,5 kilo lah ya, ke ibu kota kecamatan Toili ya, namanya Kecamatan Toili. Itu dari Tirtasari ini kurang lebih 3,5 kilo ya. Sementara kalau ke wilayah ibu kota kabupaten yang namanya Kabupaten Banggai, itu ibu kotanya berada di Kota Luwuk gitu. Kalau dari Tirtasari ini kurang lebih 96 kilo ke wilayah Kabupaten Banggai ya. Jadi namanya Kabupaten Banggai tapi berada di wilayah Luwuk, namanya Kota Luwuk, itu tempat ibu kota Kabupaten Banggai. Nah, ini di sebelah kiri kita masih wilayah Desa Tirtasari, ada beberapa rumah. Ini ada bengkel juga di ujung Desa Tirtasari, bagian selatan ya dari Desa Tirtasari. Nah, itu kita sudah lihat ada tapal batas yang terbuat dari bambu besar ya, yang ditancapkan dari zaman tahun berapa saya sudah lupa ya. Nah, ini bambunya merupakan lambang tapal batas atau simbol ya, tapal batas Desa Tirtasari dan Desa Tohitisari. Jadi kalau kita terus ke selatan tadi itu masuk Desa Tohitisari ya. Oke, kita balik lagi. Nah, kita akan menelusuri saluran atau irigasi yang ada di Desa Tirtasari. Itu kelihatan pasar hewan tadi yang sudah kita masuki ya. Ini bagian selatan ya Desa Tirtasari. Karena sebelah kiri kita itu adalah pemukiman, nah sebelah kanan ini adalah irigasi. Jadi merupakan batas dengan perkampungan ini ya, irigasi ya. Irigasi yang mengairi sawah-sawah yang ada di wilayah Toili dan juga tentunya di wilayah Desa Tirtasari. Nah, sebelah kanan itu nampak sawah-sawah yang menghijau. Ini luar biasa ya. Luas sawah juga cukup lumayan. Dan salurannya juga kalau di musim hujan ini tergolong ada hujan, ada panas, tapi belum masuk musim hujan ini ya. Ini juga cukup memadai. Tapi kalau musim kemarau di bulan-bulan November, Desember, Oktober itu debit airnya agak berkurang. Jadi kadang-kadang dibuat giliran ya dalam mengairi sawah. Tapi kalau di musim penghujan ini cukup melimpah airnya.
Dan di Toili ini ya, ini mengenal dua musim, musim hujan dan musim panas. Nah, musim hujannya itu biasanya mulai tinggi curah hujannya mulai bulan 5 atau bulan Mei ya, bulan Juni, Juli, bahkan puncaknya itu di bulan Juli, akhir Juli itu wah, biasanya cukup tinggi curah hujannya ya. Kemudian sampai di akhir Agustus sudah mulai berkurang dan memasuki bulan September, Oktober sudah mulai masuk musim panas ya. Itu memang sudah seperti itu yang terjadi di Toili ya. Nah, ini saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke sawah ini ya, supaya lebih dekat melihat situasi persawahan yang ada di Desa Tirtasari. Ini ada bangunan jembatan, nah ini juga jalan desa, jalan tani ya, yang sudah ditimbun melalui anggaran desa tentunya. Ini ada tiang listrik, kabel listrik, bukan aliran untuk penerangan di perumahan ya, tapi ini arus listrik atau aliran listrik, kabel listrik yang digunakan untuk nyetrum tikus, hama tikus. Karena ini luar biasa gangguan hama tikusnya, sehingga solusinya untuk sementara ini hanya menggunakan setrum. Jadi yang kesetrum tikusnya ya. Nah, dan memang sampai saat ini belum ada solusi lain untuk membasmi, karena sudah diadakan berbagai macam cara ya, tikusnya masih belum bisa terkendali. Nah, dengan bantuan setrum ini paling tidak cukup signifikan ya mengurangi hama tikus. Tapi ini dihidupkan kalau malam hari, jadi siang hari begini di off ya, dimatikan. Olehnya itu kalau malam hari ramai di sawah ini, banyak lampu-lampu di setiap sudut sawah itu dikasih lampu ya, sebagai tanda ada setrumnya. Sehingga kalau malam hari kita lihat dari pinggiran desa itu macam perkampungan ya, ternyata hanya sawah yang ditaruh lampu sebagai tanda ada setrum di pinggiran pematang sawah. Nah, ini kita sudah memasuki di area persawahan ya, sawahnya nampak hijau, mulai masuk mungkin bunting ya sawahnya. Nah, ini ada motor para petani, ini salah satu motor petani yang lagi matun di sawah. Nah, ini Anda akan saja untuk melihat bagaimana model setrum ya. Nah, itu ada petani yang masih matun di sana. Ini ada saluran kecil ya, saluran yang mengairi ke dalam persawahan. Nah, ini ada kawat bendrat ya, atau kabel untuk nyetrum tikus. Jadi kalau malam hari jangan sampai coba-coba jalan-jalan ke wilayah sawah yang ada strumnya ya, bisa kesetrum dan bisa berbahaya ya. Ini contoh kabel strum yang dipasang untuk menjerat tikus. Dan setiap sudut itu ditaruh lampu ya. Ini ada lampu yang ditutup dengan botol mineral, mungkin untuk pengamanan kalau hujan ya. Jadi kalau malam ini dinyalakan sebagai tanda bahwa sawah ini ada strumnya gitu ya. Makanya kalau dilihat dari ujung desa sana, pinggiran desa, melihat persawahan sangat ramai dengan lampu-lampu ya, seperti kota ya. Oke, barangkali cukup sekian dulu channel saya di perdana ini ya, yang meliput dari Desa Tirtasari. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insya Allah di edisi berikutnya akan lebih bagus lagi. Kita akan lebih mendetail ya untuk meliput situasi perkembangan Desa Tirtasari. Di edisi perdana ini mungkin masih banyak kekurangan ya, maklum baru perdana. Insya Allah di edisi berikutnya akan lebih sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.